Kita denger lagu ini dulu ya, sahabat WB. Wanita berharga. Wanita berharga, bukan karena penampilan. Masih ingat ya lagu ini ya? Boleh dong kita nyanyi bareng. Dia menerima dirinya. Wanita berharga, bukan karena penampilan, tapi bagaimana dia menerima dirinya. Bukan apa kata orang, dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang, dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Oke, selamat malam. Shalom sahabat YB dimanapun berada. Saya mau ajak yel-yel dulu biar kita semangat ya. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Oke, ketemu lagi bersama saya Magdalena Krisinda di akun Wanita Bijak Indonesia. Wah, terasa banget ya kalau hari ini udah malam minggu. Karena biasanya tuh pakai istilahnya gak terasa ya sekarang udah malam minggu. Tapi buat kita ya sahabat WB selama PPKM darurat ini kita terus wah terasa banget ya kalau sekarang ini udah malam minggu gitu ya. Karena saatnya kita akan menyimak konten yang bagus banget dari akun Wanita Bijak Indonesia. Saya mau kirim semangat dulu nih buat sahabat WB yang udah join. Boleh dong ketik di kolom komentar sahabat WB dari kota mana nih. Tadi saya lihat beberapa ada yang dari Jakarta, lalu ada yang dari Jogja. Tadi juga saya cek di sini ada pula yang dari mana nih tadi nih. Aku lihat sempat ya tadi dari Gombong juga. Oke, thank you. Baik, selamat bergabung, selamat malam semuanya. Boleh ya sambil say hi, ketik sesuatu di kolom komentar. Misalnya Jogja hadir, Palangkaraya hadir, Bali hadir gitu ya. Mana lagi? Depok hadir, terus Swiss hadir, Belanda join. Wah gitu dong. Yuk silahkan sambil kita sapa teman-teman yang barusan gabung. Nah nih ada Kak Tomabit, wah dari Belanda, thank you. Dan puji Tuhan malam hari ini saya nggak sendirian ya. Saya ditemani oleh Ibu Beni. Ibu Beni ini adalah PIC Regional Eropa Barat. So malam ini saya jadi semangat karena teman-teman yang dari Eropa bakal join juga untuk menyaksikan dan mendoakan plus kasih semangat. Boleh dong, mana tepuk tangannya? Tepuk tangannya dalam hati masing-masing ya. Oke. Ya, yang dari Belanda udah hadir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Aku boleh sapa-sapa sebentar ya sebelum aku invite Ibu Beni ya. Ada Kak Freti Wawor, ada Kak Deborah Anggraini di Bogor. Lalu ada Kak Entri Titri 93 ya. Oke, terima kasih banget Kak Titri. Selamat bergabung juga ada Lin Ameris. Lalu tadi ada Sunti Kasih, betul ya, Sunti Kasih Karunia. Lalu ada Mikau Nini, terima kasih udah bergabung. Ada Kak Oni Wikanto, ada Monica Sasmita. Oke. Ya udah langsung aja. Juga udah siap untuk berbagi satu topik malam hari ini. Hati bagi bangsa. Oke. Yeay, selamat datang Ibu Beni. Apa kabar? Shalom Magda, apa kabar ibu-ibu semua? Shalom. Kabar Shalom, baik shalom. pastinya. Ya.
Wow, gimana Bu rasanya hari ini bisa Instagram Live bareng Wanita Bijak Indonesia? Oh, senang sekali bisa ketemu dengan Magda. Shalom ibu-ibu semua yang baru join, senang bertemu dengan ibu-ibu di IG Live Wanita Bijak Indonesia. Betul, dan malam ini puji Tuhan sahabat WB tuh semangat banget nih Bu, karena emang konten Instagram Live itu kan ada setiap hari Sabtu jam 7 malam sampai jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Wah, kita bersyukur ya Bu Beni ya. Ya, ya Magda. Wah ini makin malam makin banyak yang join. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada yang bilang nih, Kak Oni Wikanto, Ibu Beni cantik sekali katanya. Mau Aduh, dikasih thank you ini Bu, banget. mau dibalas? Iya, Thank kasih apa you. nih love ya? Gimana nih Kasih love? love ya. Love-nya gini aja Bu Beni. Ya udah love-nya gini aja. Oke, terima kasih juga ada Bu MJ Siska juga nih udah join, ada Kak Feti Rahayu, ada Kak Silvi, Chandrasari. Thank you teman-teman semuanya ya. Oke, kalau begitu kita mau gunain waktu ini sebaik-baiknya nih Bu Beni ya, karena kebersamaan kita ini cuman singkat, cuman sampai nanti jam 8 malam. Ya, Bu Feti Rahayu bilang, Bu Beni dan Magda always cantik luar dalam. Puji Tuhan. amin, amin. Doa yang sama juga buat Bu Feti. Buat Bu Feti. Iya. Oke. Nah, malam ini kan Bu Beni kita mau sharing tentang hati bagi bangsa ya. Betul ya. Ini topik bagus banget loh. Iya. Dan Kita hari doa ini dulu nanti kali, Magda. betul. Iya, kita mau doa dulu. Nanti ini Magda yang doa pembukaan. Nanti Bu Beni yang bantu doa penutup ya. Yes. Oke. Kalau gitu kita doa sebentar yuk sahabat WB, biar kita makin semangat dan kita bisa fokus dalam menyimak kesaksian serta firman Tuhan malam hari ini ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebersamaan kami dalam Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Berkati Tuhan perjumpaan kami dari awal hingga selesai. Setiap perangkat, sinyal, bahkan waktu kami yang terbaik. Kami siap untuk mendengarkan dan menyimak berkat Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bu, aku mau Puji ajak Ibu Tuhan. yel-yel dulu dong, barengan sama sahabat WB, Iya. boleh ya? Boleh Wanita dong. bijak, Wow. apakah engkau luar biasa? Luar biasa. Yes. Yes. Girl talk. Wow. Karena Ada cewek cewek ingin dimengerti. Iya, Bu Beni Sudah kangen bukan gak sih Bu girl sama talk nih. suasana camp? Iya. Kangen nih, udah 2 tahun ya hampir, Magda. Iya, 2 tahun ya Bu, kangen banget ya. Iya. Tapi puji Tuhan, makin kesini kita makin tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu rancangan yang terbaik ya, walaupun di masa pandemi ya Bu Beni ya. Amin. Oke. Ya. Puji Tuhan. Baik, nah Bu Beni, aku mau nanya deh, kenapa sih topik hari ini nih hati bagi bangsa Bu? Aku penasaran nih bersama dengan sahabat WB pengen tahu nih kenapa topik hari ini judulnya hati bagi bangsa. Bangsa, iya. Gini Magda, kan awalnya dimulai tahun 2015 ya. Jadi waktu itu Bu Yayu ngajak kami berdua saya dengan Bu Siska Francisca untuk melakukan camp WB di Belanda. Nah, waktu itu saya pikir event aja, ya udah saya berangkat lah ya menemani Bu Yayu dengan Siska bertiga gitu. Ternyata waktu itu PIC kita ya, kontak kita yang di Eropa itu Ibu Asnat, setelah camp yang pertama, karena memang lawatan Tuhan luar biasa ya, nah mereka minta lagi, 2016-nya minta ada. Nah, waktu tahun 2016 minta, barulah saya mulai bertanya lagi. Karena waktu 2015 saya kira cuma event aja ya. Jadi saya berangkat nggak ada beban gitu. 2016 waktu diminta lagi, mulai saya tanya sama Tuhan, kenapa harus ke Belanda Tuhan gitu. Maksudnya di Indonesia juga banyak sekali kantong-kantong Kristen yang masih perlu dijamah ya, yang perlu dilayani gitu. Nah, waktu itu saya dapat jawaban dari Tuhan ketika saya ikut seminar tentang penginjilan.
Ya, jadi ada satu video yang diputarkan. Nah, di video itu diperlihatkan kondisi Eropa beberapa tahun ke depan lah ya. Jadi Eropa dan Amerika, di mana kekristenan yang asalnya dari mereka sebetulnya dari Eropa dan Amerika. Jadi ketika itu Eropa dan Amerika misionarisnya itu yang ke Indonesia ya, membawa kekristenan ke Indonesia. Nah, tetapi hari-hari ini di video itu diperlihatkan bahwa bagaimana kekristenan itu menghilang ya. Jadi banyak gereja itu berubah fungsi di Eropa terutama ya. Jadi ada yang jadi kafe, bahkan ya dibeli juga untuk tempat ibadat ya agama lain gitu. Jadi sedih, sangat menyedihkan gitu. Nah, terus Tuhan ngomong, "Nah, apa yang kamu bisa lakukan anakku?" gitu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya oke Tuhan, saya mau lakukan gitu. Karena cukup berat Magda untuk ke Eropa ya, maksudnya biaya dan kemudian waktu dan sebagainya, banyaklah yang harus dipersiapkan. Tapi pada saat itu Tuhan memberikan hati itu gitu. Jadi oke, kamu harus bekerja nih buat Eropa gitu. Itu awalnya Oke, sih itu latar belakangnya. Jadi dari Indonesia hari Mm-mm. itu dan sampai hari ini akhirnya Tuhan pakai untuk Ibu Beni bersama dengan tim gitu ya, tim Tim ya, wanita bijak yes. ya di regional Eropa Hmm. Barat ini akhirnya ada sampai tahun 2021 ini. Jadi luar biasa. Berarti Yes. umurnya tuh kalau pertama kali tahun 2015 berarti udah ini ya 6 tahun Ya ya tahun 6 BB ya, tahun Eropa ya. ya. Pak ya. Iya, betul, Oke. betul. Jadi tahun ini memasukin yang ketujuh ya, karena kita mulai Tahun ke-7. 2015. Mm-mm, Iya, iya, mm-mm. iya. Puji Yes, Tuhan. Wow. Bener-bener ya karya Tuhan tuh luar biasa. Bu, luar boleh biasa. cerita sedikit waktu itu apa sih yang paling Ibu cemaskan gitu saat mendapat kesempatan untuk kembali lagi ke Eropa? Karena waktu itu kan pertamanya event gitu ya. Nah, kemudian abis Mhm. itu diundang lagi atau dilibatkan lagi. Nah, apa Iya, sih yang waktu iya. itu Ibu alami atau Ibu takutkan gitu sehingga akhirnya menemukan jawaban bahwa aku harus taruh nih hatiku tidak hanya buat Indonesia tapi juga buat Eropa. Yes. Banyak sih ya Magda yang membuat kebenaran-kebenaran yang setelah itu ya jadi 2016 sampai sekarang ini yang Tuhan banyak sekali berbicara kepada saya secara pribadi gitu. Jadi 2017 waktu itu kita mulai ada conference WB kan ya, A Certain Disciple waktu itu ya, A Certain Disciple. Nah, di sana Tuhan bukakan gitu bagaimana memuridkan hidup saya kalau mau bertumbuh saya harus dimuridkan dan memuridkan. Saya baru tahu bahwa saya ini murid Kristus gitu loh. Jadi saya harus hidup sesuai yang kehendak Kristus gitu, bukan kehendak saya. Itu yang pertama ya. Kemudian 2018 ya di Rakernas itu kemudian ada lagi kita dapat rooted and build up in him ya. Jadi dari Kolose 2 ayat 7 ya. Nah, di sana saya mendapatkan bahwa hendaklah kamu itu dibangun ya, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia dan sebagainya. Nah, itu kemudian saya lihat dengan perkembangan waktu saya diutus ke Eropa itu. Itu bukan hal yang gampang kan ya, karena saya nggak punya kenalan, nggak punya channel, dan saya benar-benar awam ya dengan Eropa. Saya nggak kenal satupun gereja di sana dan sebagainya gitu. Nah, tapi Tuhan berikan firman demi firman ya dari tahun ke tahun melalui Rakernas, melalui perenungan itu yang membuat saya jadinya kuat gitu ya. Jadi salah satunya yang Kolose 2 ayat 7 ini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Nah, itu yang membuat saya kuat. Ya, jadi yang pertama kali dari yang saya tahu saya murid Kristus. Nah, bagaimana saya bisa bertumbuh itu dari Kolose 2 ayat 7 itu. Nah, kemudian next-nya lagi di tahun 2019 itu di Rakernas di Bali. Saya ingat banget itu this is the moment gitu. Nah, pada Ya. saat itu tim Belanda ya hadir. Ya, jadi pada saat itu tim Belanda ada 4 orang yang hadir ikut Rakernas. Nah, kita benar-benar dapat gitu dari Tuhan itu critical momennya apa, kita mau jadi divine woman gitu. Jadi oke, Tuhan berbicara juga ke tim Belanda gitu. Oke, ini tantangan, mau nggak kamu jadi divine woman pada saat critical momennya Tuhan. Ya, waktu itu kita masih blank 2019 ya. Nah, ternyata di 2020
pandemi mulai. Ya, dan saya bersyukur sekali ya di Rakernas yang 2020 itu kan redeeming the time. Bagaimana saya mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini semakin jahat. Nah, Betul. itu dari tahun ke tahun, Magdana, itu yang membuat saya semakin bertumbuh gitu. Jadi dari saya murid Kristus, terus bagaimana saya membangun diri saya, terus bagaimana saya membentuk tim di Belanda yang jaraknya begitu jauh ya. Waktu itu kita cuman ketemu setahun sekali gitu. Nah, bagaimana saya bisa membangun itu, jatuh bangun gitu. Tetapi 2019 waktu This is the moment, nah itu Tuhan kuatkan. Kamu mau nggak? Ya, seperti Ruth ya, waktu itu ditanya, Esther, sorry kok Ruth, Ratu Esther kan ya. ditanya, kamu mau nggak? Kalau nggak mau ya ada orang lain tuh ya. Jadi Tuhan nanya, mau nggak kamu Benny? Kalau nggak, Tuhan bisa pakai batu gitu. Intinya saya siap nggak gitu. Nah, itu yang membuat saya semakin kuat ya. Kemudian 2020 dengan redeeming the time itu Tuhan benar-benar confirm gitu. Oke, Tuhan ternyata 2020 ketika pandemi ini saya belajar mempergunakan waktu itu benar-benar gitu loh, sesuai yang Tuhan mau. Itu kebenarannya yang berjalan terus dari tahun ke tahun, jadi semakin menumbuhkan iman saya juga sih gitu. Iya, iya. Nah, tadi saya dapat satu poin yang saya juga mau tanyakan ke Bu Benny tentang tadi di tahun 2020 terjadilah pandemi dan Ibu tadi statementnya saya malah bersyukur gitu. Nah, ini kan sebenarnya critical moment ya. Tapi kenapa terus tadi Yes. Ibu juga mengatakan bahwa 2020 terjadilah pandemi dan justru saya bersyukur. Nah, boleh dong Bu, bagian itu kami juga diberi apa ya, encourage gitu loh. Kenapa sih Iya. bersyukur padahal bukannya ini sebuah apa ya istilahnya kabar buruk gitu ya. Ya kan nggak bisa ke Belanda terus gimana dong gitu. Nah, silakan Bu. Iya. Oke, ya. Jadi waktu pelayanan saya di Eropa itu adalah perjalanan iman saya ya bersama Tuhan gitu. Jadi waktu 2015 ketika saya diajak Bu Yayu ya waktu itu ya. Nah, seperti tadi saya cerita, saya belum pernah berpikir seperti itu dan saya juga sehari-harinya Magda waktu itu saya adalah full ya. Jadi full bekerja. Jadi saya full time bekerja mendampingi suami saya ya di dalam perusahaan yang Tuhan percayakan gitu. Nah, jadi Magda waktu saya harus pergi ke Eropa itu minimal itu 2 minggu. Ya, karena kami tidak hanya mengadakan camp, tapi setelah itu kami juga harus equip ya teman-teman gitu kan. Jadi timnya banyak sekali yang harus kita lakukan, equipping dan sebagainya gitu. Jadi minimal tuh 2 minggu. Nah bagi saya itu benar-benar bukan hal yang gampang ya untuk meninggalkan pekerjaan saya 2 minggu gitu. Nah itu awalnya, itu pergumulan saya secara pribadi. Nah meskipun saya punya dream book ya, jadi saya punya dream book yang mulai dari dulu saya tulis gitu ya. Saya pernah punya mimpi umur 50 itu saya mau pensiun, step back. Ya, karena memang secara pekerjaan day to day itu beban saya berat sekali karena saya 100% ada di pekerjaan itu bersama suami. Jadi tanggung jawab saya itu besar sekali. Saya pikir hidup saya kalau cuman gini aja nggak ada artinya gitu loh. Apa yang dikejar ya. Jadi saya tidak belajar apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya gitu. Jadi saya memang punya dream, oke, umur 50 saya akan step back, saya mau semakin melayani Tuhan lebih lagi gitu. Nah, tapi waktu umur 50 nggak terjadi apa-apa. Saya tetap aja kerja, saya pelayanan. Jadi pelayanan itu di sela-sela waktu saya bekerja. Jadi bukan Tuhan itu yang utama, tapi ya di sela-sela waktu saya gitu. Nah, tapi kalau menurut saya Ibu belum kelihatan usia 50 loh. Oke, saya tahun ini masukin 55 Magda. Oh, God is good all the time, luar biasa. Oke. Baik. Oke, jadi kami sudah, jadi waktu itu, di sela-sela semuanya itu kami 5 kali ya, 2015 sampai 2019 kami melakukan 5 kali camp. Tuhan itu luar biasa, jadi iman kami, saya dan tim itu benar-benar dibentuk. Ketika camp keempat itu mulai kami itu campnya nginap.
Magda ya, menginap 3 hari 2 malam gitu. Ya banyak pengalaman iman lah ya bersama tim gitu. Bagaimana timnya salah hitung biaya ya, jadi biayanya itu di luar yang kami perkirakan, tapi Tuhan, kami melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa ya. Jadi semuanya itu bisa Tuhan cukupkan. Nah, kami jadi punya iman lagi. Nah, tahun kelima, jadi camp kelima kami camp lagi di luar kota. Ya, nah di sana ada satu benih ya, jadi untuk Swiss, jadi waktu itu ada Ibu Elma mau ikut ya, ikut. Nah, kemudian Bu Elma rindu untuk dilakukan di Swiss. Jadi 2019 itu 5 tahun, tahun kelima ya, tahun ke-6 kami sudah punya planning merebak ke Swiss ya. Jadi planning luar biasa ya, pekerjaan Tuhan luar biasa gitu. Nah, jadilah pandemi ya. Jadi waktu itu rencananya camp di Swiss itu April. Nah, pandemi terjadi di Indonesia. Maret ya, Februari. Iya Maret, tapi Januari kan sudah di China ya. Nah, waktu itu kita sudah ini di cancel dan sebagainya. Padahal tiket semua udah dibeli, bahkan peserta sudah beli tiket semua. Jadi waktu itu, ya. Nah, jadi waktu di cancel Magda kita harus mengembalikan uang dan sebagainya ya. Jadi benar-benar waktu itu timnya itu gamang ya. Jadi saya juga Tuhan apa yang terjadi gitu, jadi seolah-olah yang kami sudah bangun, yang saya sudah lakukan, ya maksudnya timnya juga silih berganti selama 5 tahun itu timnya Belanda itu silih berganti Manda. Jadi benar-benar pergumulan saya itu berat sekali ya. Saya tahu kalau nggak ada Tuhan nggak mungkin bisa ya. Jadi tapi tahun 2020 itu ketika jadi waktu itu kita Maret ya. Nah akhirnya kita putuskan nggak berangkat kan. Nah, 1 bulan saya waktu itu dengan MJ Siska bergumul, kami berdua bagaimana nih Bu gitu, bagaimana dengan alumni gitu, kalau ini semuanya sudah yang 5 tahun ya, kita semua bekerja gitu, hilang semuanya alumninya. Nah, tapi satu hal yang saya percaya ketika kami itu tidak pernah patah semangat ya. Saya bersyukur kami berdua berdoa bareng, kami berdua banyak sekali berdiskusi. Nah, Tuhan berikan hikmat Magda ya, jadi kami hanya 1 bulan lah ya bergumul April gitu. Nah akhirnya kami mulai diskusi dan akhirnya lahirlah gitu. Jadi saya percaya kalau ketika critical moment, kalau kita mau dipakai Tuhan ya, kayak Ratu Esther itu, oh ternyata Tuhan tuh berikan hikmat gitu. Jadi kita yang nggak ngerti apa-apa waktu itu mulai kita punya ide ya sama MJ Siska waktu itu kita melakukan seminar. Nonton Bu Siskanya. Seminar betul. Bulan Mei itu seminar pertama. Waduh, saya nggak ngerti Zoom apa, jadi kita benar-benar belajar dari nol ya. Tapi Tuhan itu perlengkapi. Artinya kalau kita mau belajar, saya belajar dari nol. Zoom itu baru tahu ya waktu mau seminar itu ya. Jadi tapi ternyata Tuhan berikan ide demi ide, hikmat demi hikmat ya. Sampai kita melakukan 6 kali seminar dari Mei sampai September. 6. Wah, luar biasa. Iya, setiap bulan kami adakan seminar dan Tuhan itu kasih ide gitu. Pesertanya dari seluruh dunia ya. Jadi nggak cuma Eropa ya. Nggak cuma Eropa. Iya, bahkan dari Amerika, dari Saudi ya, UAE ya, dari Turki. Waktu itu banyak sekali. Benar-benar Tuhan bukakan. Makanya saya bilang saya bersyukur dengan adanya pandemi ini. Tuhan itu bukakan yang tidak pernah terbayangkan. Nah, dari sana kami mendapatkan sahabat WB banyak sekali, Magda. Nah, bersamaan dengan itu, saya lupa cerita. Jadi bersamaan dengan itu juga kami mulai memuridkan. Jadi kami melakukan modul 2 ya. Pada awalnya itu hanya 2 per negara. Jadi saya ini katanya Bu Siska 5 benua ya. Justru Zoom itu menjangkau 5 benua. 5 benua. Keren. Iya, keren. Nah, jadi pertama kami melakukan modul 2 Qatar dengan Jerman ya. Nah, waktu Oktober itu karena begitu banyak ya, selama 6 kali seminar kami bisa bertemu dengan sahabat WB di mana-mana. Kami melakukan modul 2. Nah, kali ini modul 2-nya benar-benar 5 benua, Magda ya. Saya bersyukur itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan otak kita, otak saya, ya secara manusia gitu. Kayak tapi Tuhan begitu berikan luar biasa gitu ya.
Ya, iya, iya. Cuman setia aja. Jadi benar-benar yang Tuhan. Jadi saya diberikan firman satu sih ya, Wahyu 17 ayat 14 Magda. Jadi mereka akan Ya, berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan amin. raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Ya, jadi bagian Tuhan itu memanggil dan memilih. Mau nggak saya itu jadi divine woman gitu, saya dan tim ya gitu. Nah, bagian saya cuma satu, setia. Jadi saya bersama MJ ya waktu itu ditemani dua ibu dari Indonesia ya, Fung Ling dan Marina. Nah, dengan Ya. timnya Belanda yang hanya 4 orang Magda. Nah, kami melakukan semuanya itu gitu. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Intinya kita cuma berikan hati sih. Ya setia, setia itu ujiannya di sana sih. Mau setia Melakukan enggak bagian ketika kita, ada critical melibatkan moment. Tuhan. Yes. Mhm. Ya, Ya, ya. wah, Nah dan saya jadi bisa melihat dan dari cerita itu saya juga bisa turut merasakan bagaimana dalam masa pandemi ini Tuhan itu bukakan kreativitas dan keberanian ya. Karena yes, saya aja nih yes. kalau dulu awal-awal kenal Zoom tuh rasanya juga asing banget ya Bu ya. Wah sekarang ada aplikasi baru, semua orang pakai Zoom, ya ampun belajar belum, Iya. udah ada aplikasi baru gitu. Dan itu tantangan banget gitu. Misalnya apalagi ya, maaf kata seusia Ibu Beni itu kan benar-benar harus Mm-mm. effortnya tuh luar biasa untuk belajar Yes. aplikasi atau teknologi baru dan baru. Tapi akhirnya saya melihat Tuhan tuh emang benar-benar ya kalau Tuh. mau kasih kita kesempatan untuk next level itu selama kita mau bayar harga tuh akhirnya Gak. kita Yes. terheran-heran sendiri gitu sama campur tangan Tuhan. Dengan Tuhan, betul. Dan kami setiap minggu, jadi kami memang setiap minggu itu kami selalu Senin pagi, kami itu selalu berdoa bersama sampai hari ini. Karena kami tahu pekerjaan ini tuh bukan karyanya kita gitu. Jadi benar-benar ini Iya. karya Tuhan. Jadi ya kita ngikutin lah tiang awan dan tiang apinya Tuhan gitu. Setuju. Dan Bu Siska nggak mau dibilangin kalau sudah berumur, maunya masih muda. Usia hanya angka, ya. Dia mah Yang sweet penting terus, semangatnya dia muda. selalu sweet Iya. 17. Ya benar, sweet candy ya. Oke. Baik, Bu, sebelum dilanjut, saya mohon izin apresiasi dulu ya kepada beberapa sahabat WB yang udah join ya, yang ada di kolom komentar ya. Iya. Oke, Yes, baik yes, Bu, yes. boleh minum dulu loh Bu, nggak apa-apa. Aku juga jadi pengen minum sebentar. Iya nih, Mhm. ayo minum Oke. bareng-bareng ya. Baik, selamat bergabung Kak Tomabit. Katanya ada kekuatan doa dalam kesehatian. Saya ulang ya. Kesehatian, ya. Ada kekuatan doa dalam kesehatian dalam tim setiap Senin yang Tuhan percayakan berdoa dan menangis bersama. Haleluya. Wah, ini kesaksian dan juga dukungan ya. Ibu MJ Siska Yes. juga thank you terus bergabung menyaksikan. Ada Kak Fitri Nili, Kak Lauren Fan di Palembang, katanya keren, puji Tuhan. Jeremy Kekri, halo. Selamat bergabung juga ada Kak Ellen Mariko, Angela Fiona, Kak Marini Yuyun, Kak Veronica. Kak Veronica ya katanya, hai Bu Beni. Ada Jessica Suryani. Halo. Olip 888 dan semuanya aja. Ada Kak Oni Wikanto juga, thank you. Kak Anita Konik Sinaga juga selamat bergabung. Katanya Kak Veronica begini, hai Bu Beni, mentor saya yang paling dahsyat katanya. Wah, puji Tuhan. Thank you, thank you. Iya. Kemudian ada Kak Yola, ini juga salah satu sahabat WB yang selalu setia menyimak konten-konten wanita bijak Indonesia. Kak Yola, luar biasa sharingnya malam ini, semangat terus WB Eropa, terus jadi berkat untuk banyak wanita dimanapun berada. Aku mau sematkan kalimat yang ditulis Kak Yola supaya menjadi penyemangat juga untuk WB Eropa dan WB dimanapun berada. Betul ya Bu Beni ya? Yes, ya. Terus. Baik, terima kasih ya buat teman-teman semua, sahabat-sahabat WB. Ini kolom komentar aku buka tutup supaya bisa melihat kecantikan dan semangatnya Bu Beni dalam berkisah ya. Oke, nah selain kebenaran firman Tuhan dari Wahyu Bu, apalagi yang akhirnya juga menguatkan Ibu untuk ada sampai titik ini Bu?
Oh iya, jadi salah satu juga di Wahyu 22 ya, Wahyu 22 ya 2 itu dikatakan bahwa ada jalan di tengah-tengahnya ada sungai ya, dan di sebelah kiri kanannya ada pohon. Nah, pohon-pohon itu berdaun dan daun itu akan dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, ini yang Tuhan juga ingatkan saya gitu loh. Jadi saya bukan melakukan camp WB di Eropa ya, tapi saya itu membangun pohon-pohon ini supaya pohon-pohon ini itu menjadi penyembuh ya, memberikan kesembuhan buat bangsa-bangsa. Jadi saya bersyukur sekali. Jadi modul 2 itu yang pertama ya, dari angkatan Oktober tahun lalu itu ada 7 kelompok, yaitu dari berapa negara ya? Lebih dari 10 negara. Ada yang dari Amerika, dari Qatar ya waktu itu. Nah, terus kemudian yang setelah itu luar biasa dahsyat. Jadi modul 2 batch berikutnya yang dimulai Maret itu kita bisa sampai 80 lebih pesertanya. Nah, itu luar biasa ya. Jadi saya melihat Tuhan itu bekerja yang tadi ya, jalan itu dibukakan luar biasa. Bahkan yang batch kemarin itu ada satu kelompok yang dari Amerika khusus. Jadi karena mereka waktunya sendiri ya, Amerika agak sulit waktunya, jadi jalan sendiri gitu. Ya, jadi benar-benar Tuhan ini. Nah, jadi saya enggak cuman pelayanan Magda, tapi menjadikan murid Kristus. Karena saya tahu ya, jadi waktu saya tanya Tuhan, waktu itu Tuhan itu ngomong, oke, waktu kerja dengan untuk Eropa, kamu harus tahu dimulai dari anak-anak. Ya, jadi anak-anak itu tunas. Nah, siapa yang megang tunas itu? Tunas itu dipegang oleh ibu-ibunya. Jadi kalau ibu-ibunya itu menjadi murid Kristus, anak-anaknya pasti menjadi murid Kristus juga. Nah, itu yang jadi kekuatan buat saya gitu loh. Jadi saya tidak cuma berpikir tentang camp yang waktu itu ketika pandemi terjadi, waduh, saya merasakan apa yang sudah kita planning semuanya runtuh, tapi ternyata Tuhan itu bukakan luar biasa. Jadi pemuritan itu bisa dilakukan dengan caranya Tuhan ya, yang lebih dahsyat, yang bisa menjangkau 5 benua itu. Itu bukan kekuatan kita, bukan pekerjaan kita. Iya. Luar biasa sih. Wah, kesaksiannya keren banget, Bu. Sampai ini rasanya gini ya. Rasa-rasanya kalau kita mikir, aduh, pandemi ini adalah penghalang gitu ya untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa menjadi murid Kristus, untuk kita dimuridkan dalam komunitas. Tunggu dulu, jangan dilanjutin. Simak nih kesaksiannya Ibu Beni dan teman-teman Eropa, teman-teman Belanda. Bagaimana mereka tuh modul 2-nya tembus dari negara satu ke negara lain melalui media virtual. Dan ini terbukti bisa. Jadi kalau kita alasannya, aduh sulit, itu kayaknya mindsetnya yang harus dibenerin ya. Iya. Jadi kita harus membuang penghalang-penghalang itu. Ya, seperti Ratu Esther lah. Jadi saya belajar sih dari Ratu Esther itu gitu loh. Berani nggak gitu jadi divine woman? Artinya divine woman itu ya harus mati duluan ya. Benih kan waktu itu Ratu Esther bilang, ya kalau saya harus mati, oke, saya mau lakukan itu. Jadi kalau mau ada pertumbuhan harus ada benih yang mati. Nah, mau nggak waktu itu tantangan dari Tuhan, mau nggak kamu jadi divine woman ya? Untuk menjadi benih yang harus mati supaya pohon itu tumbuh. Ya, itu sih yang Tuhan luar biasa. Ya. Wah, Bu, thank you banget buat kesaksian sekaligus. Ini benar-benar kayak firman yang hidup gitu ya, yang ditularkan melalui sosial media, dan kita berharap ini kan yang nonton gak cuma teman-teman dari Eropa nih, ada teman-teman dari Jawa Timur, Surabaya, Bali, mungkin juga ada dari Jogja, dari Palangkaraya, dari Makassar, Papua gitu ya, mungkin dari Malaysia juga, dari Brunei Darussalam dan lain sebagainya. Ini menjadi satu penyemangat gitu, bahwasanya sekalipun sekarang ini udah 1,5 tahun pandemi berjalan ya, justru kesempatan untuk kita berbuah dan memuridkan itu selalu ada. Nah, Bu, oke, puji Tuhan. Waktu kita nih nggak terasa, tinggal 8 menit lagi ya, Bu ya. Aku mau denger dong apa yang Ibu ingin motivasikan kepada sahabat WB yang hari-hari ini mereka juga memiliki banyak pergumulan gitu ya, memiliki banyak hal, tapi juga mereka harus ingat wanita bijak ini ada loh sekalipun di masa pandemi. Bahkan
wanita bijak di Eropa pun juga melakukan satu terobosan, apalagi kita yang ada di Indonesia. Silakan nih, apa yang Yes. Bu Beni ingin highlight supaya sahabat WB keep on fire? Fire. Iya, yang pertama, ayo jadi divine woman-nya Tuhan gitu. Jadi jangan ngelihat, aduh timku kok sudah hilang semua apa gitu ya. Jadi mulai dari yang ada aja gitu. Jadi saya waktu itu juga sama MJ berdua aja, udah kita ngadain seminar. Oke, kita jalan ya. Akhirnya ada Bu Anita sama Bu Evita yang ini. Tapi yang paling penting kita berikan hati kita gitu ya. Kalau Pak Karno itu pernah ngomong ya, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Jadi ibu-ibu berapapun tim ibu, 2 orang, 3 orang, ayo bergerak ibu-ibu, kita mau jadi divine woman-nya Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, redeeming the time. Nah, 2020 itu adalah turning point-nya hidup saya sendiri, Magda ya. Jadi saya yang awalnya itu benar-benar 100% business woman ya, saya kerja gitu. Nah, 2020 itu saya benar-benar shifting, pindah fokus gitu loh. Jadi saya benar-benar tinggal di rumah sampai hari ini. Jadi sejak Maret tahun 2020 sampai hari ini, saya itu benar-benar tinggal di rumah dan hampir semuanya saya lakukan untuk pemuritan waktu saya gitu. Jadi saya benar-benar mau, yaitu menabur benih-benih pohon-pohon supaya ada pohon-pohon itu yang menjadi kesembuhan buat bangsa-bangsa itu gitu. Nah, ayo jadi redeeming the time, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini semakin jahat ya. Jadi kita mau menang nggak gitu. Nah, memang hari ini kasih karunia, kita masih percaya ada kasih karunia. Tapi kalau kita nggak memberikan hati ya, kasih karunia itu ya lewat begitu saja. Waktu kita semakin sempit ya. Jadi pergunakan waktu ya. Maksudnya jangan lagi dunia gitu. Nah, yang ketiga adalah komunitas. Ya, jadi saya bersyukur saya punya komunitas tim ya yang begitu menguatkan kami bersama-sama ya. Jadi kami sedikit tapi kami bersatu, kami kuat gitu. Nah, itu yang membuat pergerakan ini terus bergulir ya, membuat saya kuat ya. Jadi ada saat-saat saya lemah. Ada saat saya pernah mau mundur, Magda ya. Jadi saya sempat pernah mundur. Jadi ketika itu 2015, 2020, 2019 ya. Jadi tim Belanda kan sudah ikut Rakernas. Nah, saya sudah persiapkan untuk regenerasi. Saya pikir sudah cukup saya 5 tahun ke Belanda ya, waktunya sudah cukup. Tapi ternyata Tuhan bilang, "Hei, Beni, nggak bisa seperti itu," gitu. Nah, jadi komunitas itu yang membuat kita kuat. Komunitas yang saling mendukung ya, komunitas yang saling membangun, berdoa bersama-sama itu yang membuat kuat. Ya, tiga itu kalau kita lakukan ya, pasti Tuhan akan pakai hidup kita luar biasa. Dan pasti ibu-ibu semua akan bertumbuh juga ya, tim-tim yang lain, tim-tim WB di tempat yang lain pasti akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, saya jadi dapat satu highlight yang menurut saya ini cukup keras ya, ketika tadi Bu Beni menyampaikan bahwa dari rumah saja kita bisa memuridkan loh. Nah, ini loh kuncinya. Tinggal kita pindah fokus dong. Jangan fokus pada diri sendiri terus yang rasa ya di rumah aja, ya nggak bisa ini ya, nggak bisa itu, nggak bisa pergi-pergi. Tapi ternyata ketika di rumah aja kita melibatkan Tuhan, hati kita juga hati untuk jiwa-jiwa, tuh Tuhan kasih tuh kreativitas. Bahkan manajemen waktu kita jadi kita berjuang untuk mengaturnya dengan baik ya Bu ya. Tuhan juga mengatur semuanya, menolong kita untuk bisa memanage waktu dengan bijak, dengan baik. Oke, wow. Betul. Baik, dan Bu. Kita juga lupa, Magda. Jadi maksudnya fokus kita nggak ketakutan, fokus kita nggak dengan aduh apa yang terjadi. Fokus kita lebih ke arah jiwa-jiwa. Jadi ya itu tadi, saya fokusnya bagaimana menanam benih-benih sampai jadi pohon dan pohon kehidupan untuk bangsa-bangsa. Fokus kita shift. Jadi fokus kita bukan ke yang saya lihat secara jasmani, tapi fokus saya ya mata jasmani, tapi fokus saya itu lebih kepada mata rohani. Jadi apa yang Tuhan mau kerjakan gitu. Aku tepuk tangannya buat Tuhan Yesus loh, yang bekerja luar biasa melalui Bu Beni dan teman-teman. Nah, Bu, sebelum kita akhiri kebersamaan kita dengan berdoa, boleh dong Bu Beni mau kasih apresiasi khususnya buat teman-teman dari Eropa juga, yang ada di Eropa malam hari ini, yang di sana sekarang siang ya.
Yang Nah, iya apa nih iya yang iya. Ibu Saya ingin sampaikan? Apresiasi atau ingin kasih ucapan syukur juga, sekaligus juga terima kasih. Boleh dong Bu, biar teman-teman Eropa juga mereka turut bersyukur juga dengan konten ini. Iya, untuk tim saya ya, tim Eropa ya, untuk di hari ini ada Bu Evita, Bu Anita, MJ sendiri ya, tadi ada Bu Nini ya, kemudian ada Ike dan sebagainya. Saya bersyukur sekali saya punya kalian sebagai tim ya, sebagai komunitas tim yang luar biasa yang menyemangati saya terus gitu. Jadi dengan adanya kalian nggak pernah capek ya, rasanya itu nggak pernah capek. Oh, Terima kasih sudah menjadi pendukung yang setia, kemudian juga sabar ya, karena saya juga keras loh Magda. Waktu saya memuridkan saya cukup disiplin ya, karena saya tahu ya Yesus aja juga disiplin ya, karena itu. Jadi saya kalau tadi yang berakar di dalam dia, jadi saya memang benar-benar fokus firman itu benar-benar harus saat teduh, harus ini, karena itu kekuatan. Kemudian saya mau menyapa Marina nih, ini tim saya nih yang menyemangati saya. Jadi Marina dan Pungling yang dari Indonesia, wah itu luar biasa. Itu yang menjadi pendorong semangat saya. Ya, dua teman ini yang luar biasa sekali sih. Mereka benar-benar ada di samping saya dalam suka dan duka. Sampai hari ini saya berdiri tegak karena ada teman-teman yang mendukung. Ya, kemudian ibu-ibu yang lain saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Thank you semuanya. Percaya kalau Tuhan bekerja lewat kami, Tuhan juga bisa bekerja lewat ibu-ibu semua dan timnya ibu-ibu semua. Amin. amin. Wow, komplit banget Bu Beni. Luar biasa, benar-benar ini satu kesaksian yang nggak ada kata terlambat untuk kita dengar sebuah kesaksian ya. Mungkin Yes. di antara kita ngerasa, kok baru sekarang sih Bu Beni diundang di IG Live-nya Wanita Bijak Indonesia. Kenapa nggak dari dulu-dulu? Tenang, semua indah pada waktunya. Termasuk waktu untuk kita bisa mendengarkan kesaksian Ibu Beni ya selaku PIC Regional Eropa Barat. Nggak ada kata telat. Kalau malam ini di antara sahabat BB mendengarkan kesaksian dan cerita, bahkan tadi bagaimana Bu Beni benar-benar ya ada pengalaman pengen mundur tapi akhirnya balik lagi karena ini merupakan panggilan hati untuk bangsa, itu pun juga saya yakin bisa terjadi dalam kehidupan kita gitu. Yes, Oke, yes. baik Bu Beni, terima kasih banyak untuk kebersamaan malam hari ini. Thank you Magda, thank you ibu-ibu semua. Iya, baik. Sebelum kita berpisah Bu dan Bu Beni mau melanjutkan aktivitas di akhir pekan ini bersama keluarga, kita doa dulu yuk Bu. Silakan Bu Beni Yuk bisa kita tutup doa dalam yuk. doa. Ya. Yuk, oke, thank you. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan malam ini Bapa, di mana Tuhan saya bisa men-sharingkan isi hatimu ya Tuhan. Semoga Tuhan ibu-ibu yang ada, yang join di dalam IG Live malam ini Tuhan, mereka dikuatkan Tuhan. Dan mereka semakin mengerti Tuhan, bagaimana mereka menjadi divine woman di saat critical momentmu ini Bapa. Bahwa Engkau sudah memilih mereka, memanggil mereka Bapa, dan mereka berikan kekuatan kepada mereka semua Tuhan, untuk mereka juga tetap setia Tuhan di dalam visi yang Engkau berikan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, untuk sinyal yang baik untuk Magda juga Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, berkati juga Magda dan keluarga Tuhan, berkati kami semua Tuhan di akhir minggu ini, biarlah kami bisa menikmati weekend ini bersama keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke, Bu Beni, mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bergabung kembali ya Bu ya, dengan sharing-sharing lain yang juga memberkati. Yes. Kalau begitu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati ya Bu Beni. Ya, saya pamit ya Magda. Ya, salam. Terima kasih. Puji Tuhan. Gimana nih sahabat WB? Diberkati banget kan? Diberkati banget pasti ya. Wanita bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Girl talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Yes, sekarang girl talk gini, pakai gini segala. Ingin dimengerti gitu ya. Lope. Baiklah sahabat WB. Saya belum tuntas nih karena masih ada kebersamaan saya dengan Kak Yuyun ya.
Oke, sebelum saya invite Kak Yuyun, banyak di antara sahabat WB yang say thank you. Ya, tentu saja terima kasihnya kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada Bu Beni, ya, dan Wanita Bijak Indonesia yang sudah memberikan konten ini sehingga sahabat WB bisa mendengarkan dan diberkati. Wah, puji Tuhan ya. Makasih Kak Anita, Konik Sinaga, kemudian Kak Nani Naibaho. Kak Yola, makasih ya buat kebersamaannya malam hari ini. Thank you loh, selalu support kontennya WB Indonesia. Gak pernah libur nonton IG live-nya gitu ya. Baiklah, kalau begitu sahabat WB, tidak usah berlama-lama. Saya mau invite Kak Yuyun untuk berbagi informasi terkini dari pelayanan Wanita Bijak Indonesia. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ini dia. Halo. Tada! Shalom Kak Yuyun. Shalom Kak Magda. Bagus nggak studioku hari ini? Bagus loh, iya. Wah, Bagus ya? Gimana? itu ada yang baru. Kan habis Kayaknya. ulang tahun. Kemarin habis ulang tahun kan. Terus, terus aku menghias studio Wanita Bijak Indonesia. Gimana menurutmu? Wah, bagus Kak. Meriah banget. Ya, mudah-mudahan jadi wajah baru ya. Iya, Biar setahun, betul. setahun berlalu dengan dekor-dekor yang usia setahun, sekarang kita agak-agak berhias sedikit. Iya, betul. Tapi bagus Kak, bagus. Sip. Keren. Thank you. Ya. Iya, Kak, hari ini luar biasa ya. Sahabat Aku WB diberkati dari banget. Belanda pun menyimak, ikut live, ikut join. Luar biasa banget ya. Wah. Aku tadi mau invite bener-bener. dadakan, cuman takutnya karena nggak janjian nanti pas aku invite ternyata lagi di jalan kah, lagi kemana iya, gitu iya. kan, jadi Iya. aku nggak jadi Nah, invite. Sahabat WB yang dari Belanda bisa juga nih Kak join di Sapa Sahabat. Jadi bisa ikutan iya. sharing Kak. Sapa Setuju. Sahabat kan ada setiap hari Senin sama Rabu. Jadi buat sahabat WB yang ada di Belanda bisa tuh ikutan join di Sapa Sahabat WB tiap hari Senin dan Rabu jam 8 malam. Iya, jam 8 malam sampai waktu setengah 9. Indonesia bagian barat. Berarti Ya, kalau waktu di Indonesia bagian Belanda barat. tuh jam 2 siang. Nggak ding, jam 3, Iya. 3 sore. Jam 3 sore, ya masih bisa lah ya, waktu-waktu santai ya, mungkin lagi kerja dan bisa ikutan menyapa sahabat WB yang ada di Indonesia, ikut sharing-sharing apa yang dia luar biasa kan, tadi dengar dari sharingnya dari Bu Beni ya, luar biasa banget ya apa yang Tuhan kerjakan di sana ya. Betul. Wah, benar-benar. Menembus ruang dan waktu. Waktu bener, justru di saat pandemi ini Tuhan bekerja luar biasa ya. Wah, memang luar biasa ya. Kak, saya mau Gimana? bagi informasi nih, ingetin sahabat WB. Nanti Apa tanggal tuh infonya? 9, jangan lupa ada Zoominar Parenting Burnout ya. Hari Senin ya Udah itu pada ya? daftar belum nih sahabat WB? Aku sudah Kalau daftar belum Kak buruan. Yuyun. Ya, aku juga sudah. Karena itu bagus banget Kak, gitu kan bisa jadi berkat tuh, bisa. Terus jangan lupa aku juga mau kasih tahu nih Kak teman-temanku Kak. Buat teman-temanku yang udah menikah, yang udah punya anak gitu kan. Wah, ini kan perlu banget, ini sangat bekal yang bermanfaat buat kita gitu kan, apalagi di masa Betul. pandemi seperti ini gitu. Iya. Yang semuanya kita lakukan dari rumah gitu kan. Jadi perlu banget kita belajar. Pembicaranya itu Bapak Dr. Julianto Simanjuntak. Jadi buat sahabat WB buruan. Ini masih ada waktu nih tanggal 9 Agustus ya. Tanggal 9 Itu Agustus gratis hari loh. Senin ya. Gratis, free ya. Kita cuma harus yakin waktu Zoom. Nyiapin apa Kak? Oh, nyiapin waktu. Ya kita Waktu, mah Zoom-nya iya. dari rumah aja ya. Dari rumah, iya. Kita masih bisa menyiapkan pekerjaan rumah, masih bisa mengawasi anak mungkin ya, gitu. Tapi kita sambil mendapatkan informasi yang berguna buat kita, gitu. Terus Kak, Setuju. ini ada juga nih Kak, buat sahabat WB nih, para girls talk nih Kak, usia teen, atau mungkin sahabat WB yang punya anak di usia 9 sampai 12. Ya, 9 sampai 13 tahun lah Kak, itu SMP, usia SMP.
ya SMP ya, kelas 7 sampai kelas 9 maksudnya Kak. Grade Oh, 7 kelas sampai grade 7 9. sampai kelas Sampai 9. kelas Oke. 9. Bukan Ya, umur tuh, SMP bukan ya. umur 9 ya. Bukan. Kelas Bukan. 9. Jadi Mm-mm. kelas 7 sampai kelas 9. Nah, ini ada camp Kak, bulan depan Kak, bulan Agustus ada camp Girls Talk Oh gitu. virtual, dan ini Virtual. campnya sangat menarik. Iya, virtual. Camp Girls Talk secara virtual ini kan menarik banget Kak, gitu. Jadi gimana para cewek kita belajar untuk dimengerti. Iya bener. Ikutan yuk Camp Girls Talk secara Ikutan, virtual. iya. Di sini banyak Keren mama-mama ya. banget. Betul, banyak Boleh tuh. momi-momi di sini. Ayo, Kita momi-momi. ajak momi-momi untuk Ibu-ibu, daftarin anak-anaknya putri-putrinya. daftarin yuk. Iya, putri-putrinya. Ikut Karena Camp ini Girls Talk virtual, virtual ya. diselenggarakan virtual berarti Iya. bisa daftar dari kota manapun ya Kak ya? Bisa nggak terbatas Kak, mau dari kota mana ya, dari kota mana atau dari luar negeri Kak juga bisa. Dari negara manapun bisa. Iya, wah puji Dari negara Tuhan. manapun juga bisa. Dari Belanda mungkin yang anaknya ada di sana, atau dari kemarin aja Kak, kayak virtual single aja ada yang dari Prancis, dari Korea Iya. Kak. Mereka studi di sana. Jadi nggak terbatas. Jadi buat ibu-ibu yang anaknya mungkin atau yang studi di sana ya, yang atau tinggal di sana, ayo. Untuk usia Girls Talk ya juga ada ya. Itu sebentar. Informasinya ada di feed ya, atau bisa dicek di Girls Talk Indonesia. Girls Talk Indonesia Kak sudah ada itu Kak, IG-nya, Instagram-nya. Informasinya ada di situ juga, ada di feed juga gitu. Iya. Ya. Terus juga untuk bulan September Kak. Maaf saya lupa. Oh, Tadi kan saya bilang bulan acara Agustus. Girls Talk, Ya, Girls virtualnya Girls Talk-nya September. masih ada waktu, tapi buruan karena ini seatnya, tempatnya itu terbatas gitu. Oh ya. Karena kan dilakukan secara virtual, pembinaan secara virtual, jadi tempatnya kuotanya terbatas supaya benar-benar bisa peserta bisa mengalami, bisa mendapatkan pembinaan dengan tepat, dengan sesuai yang terbaik gitu Kak. Ya, bulan September Kak ya, 4 kali pertemuan Zoom meeting tanggal 4 sampai 25 September ya. Oke, Gitu. Jadi nanti kasih tahu ya. Terus jangan lupa juga untuk single, jangan lupa yang kemarin belum kebagian di camp virtual single bulan Juli kemarin, akan ada lagi bulan Oktober. Ya, akan diadakan lagi bulan Oktober. Nah, buruan juga ini dilakukan secara online dengan hostnya itu WB Single Jakarta Pusat bulan Oktober. Jadi masih ada waktu. Ayo buat para single, select temannya. Ayo, kemarin kamu nggak kebagian, ayo ikutan yang ini, gitu kan. Yang pasti Kalau juga yang kemarin seru udah ya. ikutan, sekarang ikutan jadi fasilitator. Boleh banget, terbuka banget supaya bisa apa ya Kak, bisa memberkati ya, menolong Betul, teman bisa kita melayani dan lain, memberkati. gitu. Dan kita belajar lagi tuh Kak, ketika kita ikut lagi kita belajar lagi. Ya. Oke Kak, Setuju. terus untuk WB Ibu Kak, Girls Talk udah ada, single ada, Ibu juga ada Kak, gitu. Jadi Ibu, camp WB Ibu secara virtual juga akan dilakukan nanti bulan September juga Kak. Wah, September banyak ini Kak. Itu dengan hostnya WB Bandung. Itu 14, 17, 21, 24, dan 25 September. Sama, karena ini virtual itu boleh antar kota, antar negara, boleh ikut bergabung. Asal waktunya bisa disesuaikan. Nah, ini pagi diadakannya Kak, jam 8 sampai jam 12. Pesertanya juga sama, maksimal 50 orang. Jadi buruan daftar, gitu kan. Mumpung kita bisa ikut camp, gak usah pergi Kak, cuma di rumah aja. Dari rumah Siapkan aja. hati dan waktu. Iya, kita bisa mengalami kebenaran Tuhan yang luar biasa gitu. Itu Kak. Oke, camp Girls Talk, camp Komplit single, ya. camp ibu, dan juga Zoominar. Jangan lupa Zoominar ikut ya. Zoominar tinggal seminggu lagi nih. Jadi buruan daftar, mumpung free, dan juga ini topiknya juga bagus, speakernya juga bagus ya, sudah terkenal ya, gitu. Sudah kita tahu, kita percaya, yakinlah ini ahli di bidangnya. Betul. Kan narasumbernya kan terpilih, jadinya memang bagus banget. Betul Kak. Dan Zoominar Dipilih Wanita sesuai Bijak dengan ini kebutuhan ya kan.
Dan seminar wanita bijak ini bisa diikuti oleh bapak-bapak, om-om, Umum, Kak, tante-tante, benar. opa-opa, ibu-ibu, Iya, iya, iya. sista-sista, brother-brother, Iya. boleh. Boleh terbuka untuk umum untuk semuanya ya. Yang Bahkan mau karena jadi sahabat topiknya itu WB. umum tuh kemarin pesertanya Bhinneka Tunggal Ika ya Kak Yuyun ya. Iya, benar Kak, iya. Jadi aduh senang banget itu juga Kak di Zoominar ini Kak itu juga bisa jadi ajang Kak untuk ketemu dengan sahabat WB dari berbagai kota. Itu jadi senang banget, wah ada sahabat WB dari kota ini yang mungkin kita kalau pertemuan langsung sangat nggak mungkin ya Kak. Tapi di Zoominar ini senang ketemu sahabat WB dari luar negeri ada, dari Papua ada, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Ya, senang banget sih Kak. Wah, puji Tuhan. Oke deh Kak Yuyun, Iya, terima oke. kasih banyak buat informasinya. Itu aja informasinya. Ya. Baiklah, kalau begitu Kak Yuyun selamat melanjutkan aktivitas. Have a nice weekend Oke, Kak. Kak Yuyun, God bless you. Have a nice weekend too. God bless you. Tuhan berkati. Sehat selalu ya, tetap sehat, tetap prokes kita. Oke. Bukan karena penampilan Wah, puji Tuhan, sahabat WB, seru banget. 1 jam hampir ya kebersamaan kita. Wah, terima kasih banyak ya buat kebersamaannya sahabat WB. Saya nggak bisa sapa satu persatu, tapi saya berharap konten malam hari ini memberkati sahabat WB ya. Dan kalau di antara sahabat WB mungkin telat nontonnya, silahkan nanti bisa saksikan di Instagram TV Wanita Bijak Indonesia. Kembali saya ingatkan ya sahabat WB, kalau ada satu program live di Instagram Wanita Bijak Indonesia setiap hari Senin dan hari Rabu jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Silahkan sahabat WB bisa gunakan program Sapa Sahabat WB untuk bisa live bareng, berbagi ayat, berbagi renungan, bahkan berbagi kesaksian, berbagi semangat gitu ya. Silahkan. Baiklah, selamat malam semuanya. Saya Magdalena Krisinda pamit. Tuhan Yesus memberkati. Bye. wanita berharga bukan karena penampilan